Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas perkuliahan. Perkenalkan, saya Rida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi yayasan. Mungkin sebagian dari kita lebih sering mendengarkan akuntansi perusahaan dibandingkan akuntansi yayasan. Padahal, keberadaan yayasan di tengah masyarakat juga sangat penting dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Ketika mendengar kata akuntansi, banyak orang langsung membayangkan perusahaan yang menjual produk, memperoleh pendapatan, menghitung laba, dan berusaha meningkatkan keuntungan. Namun, sebenarnya akuntansi tidak hanya digunakan oleh organisasi yang berorientasi laba. Organisasi nirlaba seperti yayasan juga membutuhkan akuntansi yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang mereka terima dikelola dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mengapa akuntansi sangat penting bagi yayasan ya? Karena yayasan biasanya menerima dana dari berbagai pihak nih, seperti donatur, masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Nah, dana yang diterima tersebut merupakan bentuk kepercayaan. Nah, oleh karena itu, yayasan harus mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kemanusiaan, atau keagamaan sesuai dengan visi dan misinya. Nah, melalui akuntansi, yayasan dapat mencatat setiap transaksi yang terjadi, mulai dari penerimaan donasi, pembayaran biaya operasional, pembelian perlengkapan, hingga pelaksanaan program sosial. Nah, semua transaksi tersebut kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Nah, selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan juga membantu pihak pengelola yayasan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya laporan keuangan, yayasan dapat mengetahui kondisi keuangan mereka, mengevaluasi penggunaan dana, serta merencanakan kegiatan di masa yang akan datang secara lebih efektif nih. Nah, pada video ini kami menggunakan studi kasus Yayasan Amanah Kolbu yang berlokasi di Magelang Utara. Nah, yayasan ini dipilih karena memiliki kegiatan yang cukup beragam. Selain mengelola panti asuhan, yayasan ini juga menjalankan program pendidikan dan memiliki unit usaha koperasi yang membantu mendukung operasionalnya. Keberagaman kegiatan tersebut membuat yayasan ini menarik untuk dipelajari dari sudut pandang akuntansi sektor publik. Nah, melalui studi kasus ini, kita tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melihat bagaimana konsep-konsep akuntansi diterapkan dalam kegiatan nyata. Kita akan melihat bagaimana transaksi dicatat, bagaimana laporan keuangan disusun, serta bagaimana standar akuntansi diterapkan dalam organisasi nirlaba. Agar pembahasan lebih struktur, kami membagi menjadi beberapa bagian nih. Nah, pada segmen pertama, saya sendiri akan menjelaskan karakteristik yayasan dan profil Yayasan Amanah Kolbu. Pada segmen kedua, akan dijelaskan IMA, yaitu membahas siklus akuntansi yayasan dari awal hingga akhir. Pada segmen ketiga, ada Rani akan menjelaskan laporan keuangan dan pencatatan transaksi yayasan. Kemudian pada segmen terakhir, ada Fahmina akan kembali membahas standar akuntansi yang digunakan oleh yayasan sekaligus memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan kali ini. Nah, harapan kami setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami bahwa akuntansi bukan hanya sekedar angka, tetapi juga sarana untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Semoga materi yang kami sampaikan dan dapat menambah wawasan serta membantu dalam memahami akuntansi organisasi nirlaba. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Untuk segmen pertama, saya akan menjelaskan karakteristik yayasan dan profil Yayasan Amanah Kolbu nih. Cekidot! Nah, kembali lagi dengan saya Rida. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik yayasan serta profil Yayasan Amanah Kolbu yang menjadi studi kasus kelompok kami. Nah, sebelum membahas akuntansinya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan yayasan. Secara umum, yayasan merupakan organisasi nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, maupun pendidikan. Nah, berbeda dengan perusahaan, tujuan utama yayasan bukanlah mencari keuntungan untuk dibagikan kepada pemilik. Tujuan utama dari yayasan itu adalah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nah, karakteristik pertama, yayasan adalah bersifat nirlaba. Artinya, yayasan tidak memiliki pemegang saham dan tidak membagikan keuntungan kepada pendiri maupun pengurus. Jika terdapat surplus dana pada akhir periode, dana tersebut akan digunakan kembali untuk mendukung program dan kegiatan yayasan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Karakteristik kedua adalah sumber dana yang beragam. Dana yayasan dapat berasal dari donasi masyarakat, hibah, bantuan pemerintah, bantuan perusahaan, serta hasil usaha mandiri yang dimiliki yayasan. Karena sumber dana berasal dari banyak pihak, pengelola harus dilakukan secara tertib dan transparan. Setiap penerimaan dana perlu dicatat dengan baik agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik ketiga adalah adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang memberikan donasi tentu ingin mengetahui nih apakah dana yang mereka berikan digunakan sesuai tujuan. Nah, oleh karena itu yayasan harus mampu menyusun laporan keuangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Melalui laporan keuangan tersebut, para donatur dapat melihat bagaimana dana dikelola dan digunakan. Karakteristik keempat adalah struktur organisasi yayasan. Secara umum terdapat 3 organisasi utama dalam yayasan, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina berperan dalam menentukan arah kebijakan yayasan. Pengurus bertugas menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, sedangkan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yayasan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, diharapkan pengelola yayasan dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol. Karakteristik kelima adalah penggunaan standar akuntansi khusus. Karena yayasan merupakan organisasi nirlaba, pelaporan keuangan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, diperlukan standar akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi para donatur, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap yayasan. Setelah memahami karakteristik yayasan, sekarang kita beralih ke profil Yayasan Amanah Kolbu. Yayasan ini berlokasi di Magelang Utara dan bergerak dalam bidang sosial serta pendidikan. Pada awal berdirinya, yayasan ini berfokus pada kegiatan panti asuhan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan yayasan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Saat ini, yayasan ini tidak hanya mengelola panti asuhan, tetapi juga menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, yayasan juga memiliki unit usaha koperasi yang membantu mendukung pembiayaan berbagai program sosial yang dijalankan. Kehadiran koperasi menunjukkan bahwa yayasan berupaya menciptakan sumber pendanaan yang dapat membantu menjaga keberlangsungan kegiatan mereka. Kelompok kami memilih Yayasan Amanah Kolbu sebagai studi kasus karena beberapa alasan. Yang pertama, yayasan ini memiliki aktivitas yang cukup lengkap sehingga memungkinkan kita mempelajari berbagai aspek akuntansi yayasan dalam satu objek yang sama. Terus yang kedua, yayasan ini memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat. Dan ketiga, yayasan ini merupakan contoh lembaga sosial lokal yang memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan. Yayasan bersifat nirlaba, memperoleh dana dari berbagai sumber, dituntut untuk transparan, dan memiliki struktur organisasi khusus serta memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Pemahaman mengenai karakteristik tersebut menjadi dasar penting sebelum mempelajari siklus akuntansi yayasan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai siklus akuntansi yayasan dan disampaikan oleh Ima. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Halo, aku Ima. Sekarang giliran aku buat ngejelasin. Di segmen kedua ini, aku bakal bahas tentang siklus akuntansi yayasan. Jadi, setelah Rida tadi ngejelasin karakteristik yayasan, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Bagaimana sih proses akuntansi di yayasan itu berjalan? Dari mana mulainya, kemana ujungnya? Oke, aku udah siapin nih diagram siklus akuntansi. Ini siklus yang umumnya berlaku di organisasi manapun, termasuk yayasan. Tapi ada beberapa perbedaan penting yang akan aku highlight nih nantinya. Ada 8 tahap. Aku akan ngejelasin satu persatu dengan contoh dari Yayasan Amanah Kolbu. Pada tahap pertama, ada identifikasi dan analisis transaksi.
Setiap hari, yayasan itu pasti akan melakukan transaksi. Transaksi ini bisa berupa penerimaan sumbangan dari donatur, pembayaran listrik, pembelian bahan makanan untuk panti, pembayaran gaji guru, penerimaan hasil penjualan koperasi, dan sebagainya. Setiap transaksi itu harus didukung oleh bukti transaksi yang sah. Misalnya, kalau ada donatur yang menyumbang uang, harus ada tanda terima atau kwitansi. Kalau beli beras, harus ada nota pembelian. Bukti-bukti ini penting sebagai dasar pencatatan. Disinilah letak akuntabilitas. Tanpa bukti, transaksi itu dianggap nggak valid. Kemudian, pada tahap kedua itu ada pencatatan dalam jurnal umum. Setelah transaksi itu diidentifikasi dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatatnya dalam jurnal umum. Jurnal umum itu catatan kronologis. Setiap transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Formatnya itu kayak tanggal, nama akun yang didebit dan dikredit, jumlahnya, dan keterangan singkat. Yang perlu diperhatikan di sini, yayasan kan menggunakan akun-akun yang spesifik untuk organisasi nirlaba. Misalnya, untuk mencatat penerimaan sumbangan, akun yang dipakai itu sumbangan tidak terikat, sumbangan terikat temporer, atau sumbangan terikat permanen, bukan pendapatan, seperti di perusahaan biasa. Kemudian, pada tahap ketiga itu ada posting ke buku besar. Setelah dicatat di jurnal, transaksi ini kemudian diposting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun. Setiap akun itu punya halamannya sendiri. Misalnya, akun kas akan mencatat semua transaksi yang melibatkan kas. Akun sumbangan tidak terikat akan mengakumulasi semua sumbangan yang tidak terikat. Di akhir periode, saldo dari setiap akun di buku besar ini akan menjadi dasar untuk menyusun neraca saldo. Kemudian, tahap yang keempat adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo itu adalah daftar semua akun beserta saldo akhirnya. Tujuan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa total debit dan kredit itu sudah seimbang. Kalau nggak seimbang, berarti ada kesalahan tuh di pencatatannya. Neraca saldo ini masih bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena masih ada penyesuaian yang harus dilakukan. Dan pada tahap kelima itu ada jurnal penyesuaian. Nah, ini tahap yang paling krusial. Jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya itu di akhir periode. Di yayasan, jurnal penyesuaian itu meliputi beberapa hal. Yang pertama nih, ada penyusutan aset tetap. Misalnya, gedung asrama panti kan disusutkan setiap tahun. Kedua, biaya dibayar di muka. Misalnya, yayasan tuh udah bayar asuransi untuk 1 tahun, maka harus disesuaikan berapa yang sudah menjadi beban. Ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Keempat, ini yang spesifik untuk yayasan, yaitu reklasifikasi aset itu terikat. Jadi gini, ketika donatur itu memberikan sumbangan dengan syarat tertentu, misalnya nih, sumbangan harus dipakai untuk perbaikan gedung. Jadi gini, ketika donatur itu memberikan sumbangan dengan syarat tertentu, misalnya nih, sumbangan kan harus dipakai untuk perbaikan gedung. Awalnya, sumbangan itu dicatat sebagai aset itu terikat temporer. Nah, ketika gedung itu sudah selesai diperbaiki, sumbangan itu sudah digunakan sesuai syarat. Maka harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi dari aset itu terikat temporer menjadi aset itu tidak terikat. Ini penting banget karena mencerminkan bahwa pembatasan dari donatur itu sudah terpenuhi. Tanpa jurnal ini, laporan keuangan itu nggak akan akurat. Aku kasih contoh ya, misalnya Yayasan Amanah Kolbu ini kan menerima sumbangan sebesar 50 juta dari donatur untuk perbaikan gedung sekolah. Waktu terima, jurnalnya itu ada di debit kas sebesar 50 juta. Dan di kredit ada sumbangan terikat temporer sebesar 50 juta. Setelah gedung selesai diperbaiki dan dana itu sudah terpakai semua, dibuat jurnal penyesuaian, yaitu aset itu terikat temporer pada debit sebesar 50 juta dan pada kredit ada aset itu tidak terikat sebesar 50 juta. Jadi sekarang dana itu sudah bebas digunakan untuk kegiatan lain dan laporan itu akan mencerminkan bahwa pembatasan itu sudah dilepaskan. Masuk pada tahap yang keenam, yaitu penyusunan laporan keuangan. Setelah neraca disesuaikan, barulah kita menyusun laporan keuangan. Untuk yayasan itu sesuai dengan PSAK 45. Ada 5 keuangan yang wajib dibuat. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Ini dulunya namanya neraca. Isinya ada aset, liabilitas, dan aset neto. Kemudian yang kedua ada laporan aktivitas. Ini kayak laporan laba rugi di perusahaan. Kemudian ini isinya pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Keempat, laporan perubahan aset neto. 5, catatan atas laporan keuangan. Detail soal laporan keuangan ini nanti akan dijelasin lebih lanjut sama Rani di segmen 3. Tapi intinya laporan keuangan yayasan itu lebih kompleks dari yang orang bayangin. Terus pada tahap ketujuh ini ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu dibuat buat nutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban ke akun aset neto. Di perusahaan, akun nominal itu ditutup ke laba rugi lalu ke laba ditahan. Di yayasan, akun nominal itu ditutup langsung ke aset neto. Tujuannya supaya saldo akun nominal itu menjadi 0 dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-8, adalah jurnal pembalik. Ini opsional, tapi biasanya dibuat untuk akun-akun tertentu seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Tujuannya buat mempermudah pencatatan di awal periode berikutnya. Jadi itulah 8 tahap siklus akuntansi yayasan. Kalau kita ringkas, mulai dari transaksi, dicatat di jurnal, diposting ke buku besar, dibuat neraca saldo, disesuaikan, disusun laporan keuangan, ditutup, dan dibalik. Siklus ini berulang setiap periodenya. Yang membedakan dari perusahaan biasa adalah akun-akun yang digunakan, cara pengakuan sumbangan, dan adanya reklasifikasi aset neto terikat.
Ini bikin akuntansi yayasan punya tantangan tersendiri. Sekian penjelasan dari aku tentang siklus akuntansi yayasan. Sekarang aku akan diam dan kita lanjut ke Rani yang akan membahas lebih detail tentang laporan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan. Halo semuanya, giliran aku nih, aku Rani. Di segmen ini, aku bakal bahas dua hal yang penting dan saling berkaitan, yaitu laporan keuangan yayasan dan pencatatan transaksi yayasan. Dua hal ini adalah output dan input dalam proses akuntansi. Kalau Ima tadi udah jelasin siklusnya, aku akan menjelaskan ke bagian laporan dan pencatatannya. Oke, kita mulai dari laporan keuangan dulu. Sesuai PSAK 45, yayasan wajib menyusun 5 laporan keuangan. 5 ya, bukan 4 kayak perusahaan pada umumnya. Aku jelasin satu persatu dengan contoh dari Yayasan Amanah Kolbu. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Dulu sih namanya neraca. Laporan ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto yayasan pada tanggal tertentu. Aset yang sama kayak di perusahaan itu ada aset lancar seperti kas, bank, piutang, dan aset yang tidak lancar seperti tanah, gedung, sama kendaraan. Liabilitas itu juga mirip, ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Yang beda itu di bagian ekuitasnya. Di perusahaan, ekuitasnya itu dari modal dan laba ditahan. Kalau di yayasan, ekuitas itu adalah aset neto. Dan aset neto ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset neto tidak terikat. Yang kedua, aset neto terikat temporer. Dan yang ketiga, aset neto terikat permanen. Pembagian ini penting karena menunjukkan berapa dana yang penggunaannya dibatasi oleh donatur. Yang laporan kedua yaitu laporan aktivitas. Ini setara dengan laporan laba rugi di perusahaan, tapi nggak ada laporan laba atau rugi di sini. Yang ada itu laporan perubahan aset neto. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban dari Yayasan Amanah Kolbu selama satu periode. Pendapatannya itu dari mana aja sih? Di Yayasan Amanah Kolbu, pendapatan mereka itu berasal dari sumbangan tidak terikat sebesar 600 juta, sumbangan terikat temporer sebesar 200 juta, pendapatan koperasi sebesar 150 juta, dan lain-lain. Total pendapatannya itu 950 juta. Bebannya apa aja sih? Ada beban operasional panti asuhan sebesar 400 juta, beban operasional sekolah sebesar 300 juta, beban koperasi sebesar 100 juta, beban administrasi sebesar 50 juta, dan totalnya itu sebesar 850 juta. Jadi ada surplus sebesar 100 juta. Surplus ini akan menambah aset neto. Laporan ketiga yaitu laporan arus kas. Ini sama seperti perusahaan, menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada operasi, yang kedua investasi, dan yang ketiga pendanaan. Contoh di Yayasan Amanah Kolbu itu arus kas dari operasi positif sebesar 150 juta, dari investasi negatif sebesar 20 juta karena membeli peralatan baru. Dari pendanaan itu tidak ada. Jadi total kenaikan kasnya itu sebesar 100 juta. Kemudian laporan keempat yaitu laporan perubahan aset neto. Ini laporan yang spesifik untuk organisasi nirlaba. Laporan ini menunjukkan perubahan masing-masing kategori aset selama satu periode. Misalnya, aset neto terikat temporer berkurang karena sudah digunakan atau direklasifikasi ke tidak terikat, atau aset neto terikat permanen bertambah karena ada sumbangan baru. Laporan ini penting untuk menunjukkan bagaimana yayasan mengelola dana yang dibatasi penggunaannya. Untuk yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini adalah penjelasan rinci dari angka-angka di laporan keuangan. Isinya itu macam-macam, kayak kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset tetap, rincian sumbangan, informasi tentang reklasifikasi aset neto, dan lain-lain. Catatan ini penting untuk transparansi. Donatur atau pihak lain yang baca laporan keuangan itu bisa memahami konteks di balik angka-angka tersebut. Sekarang kita beralih ke pencatatan transaksi. Kalau laporan keuangan adalah output, pencatatan transaksi itu adalah inputnya. Tanpa pencatatan yang benar, laporan keuangan itu akan tidak akurat. Satu lagi yang penting yaitu dokumentasi. Setiap transaksi harus punya bukti kayak akuntansi, nota, faktur, slip gaji, semua itu harus disimpan rapi karena kalau ada audit, bukti-bukti itu akan diperiksa. Yayasan Amanah Kolbu dari observasi kami sudah cukup baik dalam mendokumentasikan transaksi mereka. Mereka punya binder khusus untuk menyimpan kwitansi per bulan. Mereka juga punya staf keuangan yang mencatat transaksi harian di komputer. Ini praktik yang baik dan patut dicontoh. Jadi kesimpulannya dari segmenku yaitu yayasan itu wajib menyusun 5 laporan keuangan sesuai PSAK nomor 45. Pencatatan transaksi harus dilakukan dengan benar, memisahkan jenis sumbangan, mengelompokkan beban, dan mendokumentasikan semua bukti transaksi. Dengan pencatatan yang baik, laporan keuangan itu akan akurat. Dengan laporan keuangan yang akurat, kepercayaan publik akan terjaga. Nah, akhirnya kita sampai di segmen pamungkas. Setelah Rida menjelaskan karakteristik yayasan, Imam menjelaskan siklus akuntansi, dan Rani menjelaskan laporan keuangan dan pencatatan transaksi, sekarang giliran aku untuk melengkapi semuanya dengan membahas standar akuntansi yayasan dan menutup seluruh rangkaian materi kita hari ini. Pertanyaan dasarnya, nah kalau yayasan itu berbeda dari perusahaan, terus mereka pakai aturan akuntansi apa? Jawabannya yaitu PSAK 45.
PSAK 45 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Jadi, standar ini tuh dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK 45 ini adalah kitab sucinya akuntansi yayasan di Indonesia. Nah, kenapa perlu standar khusus? Kenapa nggak pakai PSAK umum yang dipakai perusahaan? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, tujuan yayasan itu berbeda. Yayasan bukan mencari laba, tetapi memberikan pelayanan sosial. Donatur yang memberikan sumbangan tidak mengharapkan imbalan finansial. Mereka hanya ingin dananya digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, informasi keuangan yang dibutuhkan oleh donatur dan pemangku kepentingan yayasan juga berbeda. Mereka ingin tahu apakah dana sudah digunakan sesuai amanah, apakah yayasan efisien dalam mengelola dana, apakah yayasan bisa terus beroperasi di masa depan. PSAK 45 ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, apa saja yang diatur dalam PSAK 45? Ada beberapa hal. Yang pertama, klasifikasi aset neto. PSAK 45 mewajibkan yayasan untuk mengklasifikasikan aset neto menjadi 3 kategori. Yang pertama, tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Klasifikasi ini berdasarkan ada tidaknya perbatasan dari pemberi sumber daya. Pembatasan bisa berupa waktu, bisa berupa tujuan. Nah, ini tuh adalah inti dari PSAK 45. Tanpa klasifikasi yang jelas, laporan keuangan yayasan tidak akan memberi informasi yang berguna. Kemudian yang kedua adalah penyajian laporan keuangan. PSAK 45 mengatur format dan isi laporan keuangan yayasan. Seperti yang sudah dijelaskan Rani, ada 5 laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Masing-masing punya aturan penyajiannya sendiri. Misalnya di laporan aktivitas, pendapatan harus dikelompokkan berdasarkan jenis pembatasannya. Beban harus dikelompokkan berdasarkan program, dan ini memudahkan analisis. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan sumbangan. PSAK 45 ini mengatur kapan sumbangan diakui sebagai pendapatan. Sumbangan diakui pada saat diterima, bukan saat dijanjikan. Jadi kalau ada donatur yang berjanji akan menyumbang 100 juta bulan depan, sumbangan ini belum bisa dicatat sekarang. Jadi harus menunggu sampai dananya benar-benar diterima. Pengecualian untuk sumbangan dalam bentuk janji yang mengikat secara hukum itu bisa diakui secara piutang. Kemudian yang keempat adalah pengakuan beban. Beban diakui pada saat terjadi, bukan saat dibayar. Ini sesuai dengan basis akrual. Jadi kalau yayasan sudah menerima listrik bulan Desember tapi baru dibayar Januari, berarti beban listrik tetap harus dicatat di bulan Desember. Kemudian yang kelima adalah reklasifikasi aset neto. PSAK 45 mengatur bahwa ketika pembatasan sudah terpenuhi, aset neto terikat harus direklasifikasi menjadi tidak terikat. Ini untuk menunjukkan bahwa dana tersebut sudah bebas digunakan. Reklasifikasi ini dilaporkan dalam laporan perubahan aset neto. Yang tidak kalah penting yaitu audit. Yayasan yang menerima sumbangan dalam jumlah signifikan, apalagi dari pemerintah atau bantuan luar negeri, wajib diaudit oleh akuntan publik. Audit ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan yayasan disusun sesuai dengan PSAK 45 dan bebas dari salah satu material. Hasil audit adalah opini. Opini tertinggi adalah wajar tanpa pengecualian. Yayasan Amanah Kolbu meskipun belum diaudit secara formal, berpotensi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Jika terus mempertahankan transparansi dan kualitas pencatatannya, audit juga memberikan kepercayaan tambahan kepada donatur bahwa dana mereka dikelola dengan baik. Nah, dari Taman Kamus ini kita belajar banyak bahwa akuntansi itu tidak sekedar debit, kredit, tapi juga tentang amanah. Tentang bagaimana setiap rupiah yang masuk dan keluar dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sudah menonton vlog ini dari awal sampai akhir. Kami sadar bahwa vlog ini panjang, tapi kami berharap ilmunya bermanfaat. Buat kalian yang dapat tugas akuntansi yayasan, semoga vlog ini membantu. Buat yang penasaran, semoga jadi wawasan. Dan buat Yayasan Amanah Kolbu, terima kasih sudah menjadi inspirasi. Terima kasih.